Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di sini saya akan menjelaskan tentang sistema endokrina secara histologinya. Oke. Yang akan kita bahas itu apa aja? Jadi nanti organ-organ yang akan saya bahas itu pertama kali ada hipofisis, baik pars anterior ataupun posteriornya. Lalu nanti ada glandula tiroidea, ini dia gambarnya. Lalu nanti ada ini glandula suprarenal atau glandula adrenal. Lalu nanti ada insula pankreatika juga yang akan saya bahas. Setelah itu, ya itu aja sih guys. Oke, kita tanpa basa-basi panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas. Yaitu yang pertama kali adalah hipofisis. Hipofisis merupakan salah satu kelenjar hormon yang disebut juga sebagai master of glands. Karena apa? Karena hipofisis ini dia itu mensekresikan hormon yang sifatnya tropik. Hormon sifatnya tropik itu hormon apaan sih? Hormon yang sifatnya tropik adalah hormon yang dia itu mempengaruhi atau mengatur sekresi dari hormon-hormon perifer atau hormon efektornya. Nah, jadi hipofisis kita lihat pada gambar ini merupakan gambar yang diambil dari buku Junqueira ya. Nah, untuk hipofisis sendiri, dia itu terbagi menjadi dua bagian. Sepertinya udah ada coret-coretan ya. Oke. Pertama kali ada pars yang anterior. Ini merupakan bagian yang anterior dari hipofisis. Perbedaannya cukup jelas ya guys. Pokoknya yang warnanya lebih gelap itu merupakan pars yang anteriornya. Nih, dari sini. Lanjut. Oke? Itu anterior. Lalu untuk yang posterior itu dari mana? Dari sini sampai sini terus terpotong gambarnya. Lanjut dari sini sampai ke sini. Itu yang posterior. Ingat, sebelah sini anterior, sebelah sini posterior. Cara bedanya gampang banget ya. Warna yang gelap itu anterior, warna yang pucat itu posterior. Oke. Hapus dulu. Kita bahas dulu yang anterior. Dari preparat ini, anterior itu terbagi menjadi 3 bagian ya guys. Pertama kali ada pars yang tuberalis, PT. Pars tuberalis itu yang mana? Dari sini. Oke, udah beda warnanya. Mentok sampai situ. Lalu dari sini sampai situ. Oke. Itu merupakan pars yang tuberalis. Ini. Selanjutnya ada pars distalis. Pars distalis itu yang mana? Yang ini. Yang paling gede guys dia gambarnya. Itu pars distalis, dapat kalian bedakan ya dengan jelas di situ. Pokoknya gampangnya itu kalau yang dianya ke atas seperti ini itu tuberalis. Kalau yang paling gede, yang paling keluar itu namanya distalis. Jadi nanti misalnya soalnya menyebutkan seperti ini. Apa contoh bangunan yang ditunjuk? Misal ya. Apa nama contoh bangunan yang ditunjuk? Nah, ini. Berarti ini bentar ya. Nah, berarti ini merupakan adenohipofisis pars distalis. Pars distalis. Ingat ya. Oh ya. Saya tadi belum menjelaskan ya tentang adenohipofisis dan neurohipofisis. Jadi guys, kan hipofisis tadi terbagi menjadi 2 ya, anterior dan posterior. Yang anterior ada nama lainnya, yaitu adenohipofisis.
Sedangkan yang neurohipofisis itu merupakan nama lain dari hipofisis posterior. Oke? Jadi nanti misalnya kalau diminta untuk menjelaskan nama bangunannya secara lengkap, kalian menjawabnya seperti ini, adenohipofisis pars distalis. Oke? Lanjut kita ke bagian yang posterior. Jadi bagian posterior itu dari mana aja? Ya ini tadi. Dari sini sampai sini. Oke? Hipofisis posterior atau nama lainnya adalah neurohipofisis itu terbagi menjadi dua bagian. Yaitu apa aja? Ini. IS, kepanjangannya itu adalah infundibular stalk. Cara bedainnya gimana? Intinya yang ada di tangkainya itu, yang ada di infundibulum, itu merupakan infundibular stalknya. Terus mulai dari bawahnya sini, batas sini sampai ke sini, itu merupakan pars nervosa, PN. Ini ya guys, pars nervosa dan infundibulum stalk. Oke, aman ya? Ini kalau gambarnya yang bagus. Sedangkan nanti kalau pada preparat kita gimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Nah, di sini bisa kalian bedakan dengan jelas ya, sangat jelas ini. Kalau yang ini pasti yang anterior atau adeno. Sedangkan yang ini sampai sini doang itu pasti yang posterior. Cara bedanya gimana? Oke, kita deketin lagi. Lihat ini warnanya, yang ini lebih pucat, yang ini lebih gelap. Ini juga pasti lebih gelap lah, lebih jelas banget ya. Tapi kita bedakan yang paling sulit dulu nih. Ini lebih pucat, sedangkan ini lebih gelap. Batasnya mana? Batasnya ini. Berarti bagian yang ini merupakan neurohipofisis pars nervosa. Dapat kebayang nggak guys? Ini tadi guys. Nah yang ini pars nervosa. Sedangkan yang ini berarti pars intermedia dari adenohipofisis. Yang ini guys. Oke. Jadi tadi adenohipofisis kan terbagi menjadi 3 ya, pars distalis yang ini, terus pars tuberalis yang ini, lalu ada pars yang intermedia yang ini. Intermedia tuh di tengah-tengah guys. Jadi inter artinya di antara, media tengah, di antara tengah-tengah. Tengah-tengah dari apa? Tengah-tengah dari yang anterior dan yang posterior. Begitu ya. Jadi otomatis dapat disimpulkan bahwa ini merupakan bagian dari adenohipofisis pars intermedia. Sedangkan yang ini adalah yang neurohipofisis pars nervosa. Karena dia bersebelahan dengan pars intermedia dari adenohipofisis. Oke? Aman ya? Nah, kita lanjut untuk ke bagian preparat secara besarnya ya. Jadi tadi yang ini kita zoom, dapat gambaran seperti ini. Oke? Nah, jadi apa aja yang akan kita amati? Kita kesini dulu guys, biar pahamnya. Adenohipofisis pars distalis ya. Kita zoomnya di bagian pars distalisnya. Soalnya kalau pars intermedia sama pars infundibular tuh agak sulit untuk ditentuin. Jadi dari adenohipofisis pars distalis itu perlu diketahui secara umum selnya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yaitu ada endokrinositus chromopilus dan endokrinositus chromopobus. Mana ya? Nah, gak ada ya di sini. Jadi adenohipofisis itu memiliki 2 jenis kategori sel berdasarkan kemampuannya dalam mengikat warna. Ingat,
Kalau kemampuannya mengikat warna, maka sel dibagi menjadi dua bagian pada hipofisis anterior ini, yaitu ada endokrinositus, chromopilus, dan endokrinositus, chromopobus. Oke, yang ini pilus, yang ini pobus. Pilus sama artinya itu adalah mengikat warna. Maksudnya suka warna. Pilus tuh kan dia sama kayak hidrofilik, gitu. Kromofilik. Jadi nanti kromo ini merupakan warna, sedangkan pilus itu suka. Jadi sel yang kategorinya endokrinositus chromopilus, dia itu memiliki afinitas terhadap warna. Sedangkan yang chromopobus, dia tidak memiliki afinitas terhadap warna, sehingga warnanya nanti akan pucat. Langsung aja kita ke gambarnya ya. Yang chromopobus tuh seperti ini guys. Ini chromopobus. Warnanya pucat guys, warna nukleusnya. Sedangkan yang chromopilus itu seperti apa? Seperti ini. Jelaskan warnanya, ini jelas warnanya, terus mana lagi? Ini jelas warnanya, ini jelas warnanya tuh. Jelas warnanya. Itu adalah chromopilus. Ingat ya, pilus dan pobus beda. Jangan sampai ketukar atau salah tulis ketika ujian nanti. Oke. Nah, chromopobus sama chromopilus sudah. Selanjutnya yang akan kita bahas itu utamanya itu adalah si chromofilusnya. Jadi guys, endokrinositus chromopilus itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah acidopilus dan basopilus. Sesuai namanya, karena dia bisa mengikat warna, jadi ada dua nih kategorinya. Entah dia bisa mengikat warna merah atau mengikat warna biru. Kalau acidofil, kalau yang kita ketahui ya, acidofil itu kan identik dengan warna merah kalau pada kertas lakmus. Kalau kalian uji pH gitu. Nah, maka endokrinositus yang acidofilus itu warnanya terpulas merah. Sedangkan yang basofilus itu terpulas biru. Yang mana sih selnya? Kita amatin. Yang ini merupakan basofilus. Sedangkan yang ini adalah acidopilus. Asid ya. Yang ini baso, ini asid. Ingat nih, kalian bisa bedakan dengan sangat jelas di sini ya. Kalau yang basofilus dia itu warnanya warna sitoplasma. Sitoplasma tuh yang mana? Yang ini guys. Contoh tuh kayak warna-warna gini sitoplasma. Sedangkan nukleus tuh yang ini nih. Sitoplasma si basofilus ini dia tuh lebih cenderung pucat. Tetapi inti selnya biru, jelas. Kentara birunya. Birunya itu kentara. Biru lagi. Ya. Sedangkan yang acidofilus itu nukleusnya juga sama nih warnanya, nggak beda jauh dengan yang basofilus. Tapi bedanya di sitoplasmanya. Sitoplasmanya ini kalian lihat ini, warnanya lebih kemerahan. Ini warna pink ya, kalau saya amatin di sini. Nah, kalau pada gambar yang lebih HD lagi, ini kayak gini guys. Ini acidofil, ini jelas banget nih. Bersyukur nih kalau kalian preparatnya seperti ini. Acidofil. Sedangkan ini basopil. Oh, basopil semua. Nah, oke, aman ya. Selanjutnya kita akan beralih ke preparat yang akan kita gunakan nantinya untuk ujian. Jadi, ini merupakan perbesaran kuat dari pars distalis, adenohipofisis pars distalis. Nah, kita amatin di sini. Emang sulit ini dibedakan mana yang warnanya biru, mana yang warnanya merah. Kalau yang biru berarti basofilus, kalau yang merah berarti acidofilus. Mari kita amati. Jadi cara bedanya seperti apa? Kita deketin nih mata kita fokuskan. Kalian lihat. Kalau warnanya seperti ini. Seperti ini.
ini banyak ya, banyak nih. Itu pasti Basopilus. Acidopilusnya gimana? Caranya sitoplasmanya lebih merah, yang warnanya ada pink-pinknya kayak gini. Ini. Terus ini. Mana lagi? Ini. Oh, banyak kali ya, guys. Kita kasih warna beda dah biar lebih enak. Seperti ini. Itu adalah si acidofilusnya. Bedain ya. Yang ini seperti ini. Yang seperti ini, guys. Nih. Ini nih acidopil, sedangkan sebelahnya ini basopil. Ini basopil, sebelah sininya acidopil. Oke? Basopil. Yang ini acidopil. Oke. Ya, pars anterior udah selesai ya. Selanjutnya kita bahas tentang hormon yang disekresikan oleh si adenohipofisis pars. Adenohipofisis intinya. Jadi, adenohipofisis tadi kan terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang distal, saya singkat jadi D aja ya biar lebih gampangnya. Ada yang tuberalis, ada yang intermedia. Kalau pars distal, dia itu jenis selnya itu didominasi oleh sel acidopilus yang somatotropicus. Nah, biasanya guys pada penamaan nomina anatomika, dia itu jenis selnya itu gak beda jauh dengan nama hormon yang dihasilkannya. Jadi jenis sel somatotropicus ini, Endocrinocytus somatotropicus, dia itu mensekresikan hormon yang disebut sebagai somatotropin. Somato itu dari kata badan, tubuh kita. Jadi salah satu hormon somatotropin adalah growth hormone, atau singkatnya itu adalah GH. Oke? Jadi pars distalis itu mensekresikan hormon, dominannya adalah si GH ini, growth hormone. Nama panjangnya yang baik dan benar. Oke? Nama lain dari growth hormone ini adalah somatotropin. Yang ini. Aman? Aman ya? Kita lanjut ke pars tuberalis. Jadi kalau di pars tuberalis, itu hormon yang dihasilkan jenis selnya itu didominasi oleh sel yang basopilus. Basopilus terbagi menjadi 3 jenis sel. Ini. Kalau yang basopilus ada yang thyrotropicus, gonadotropicus, dan corticotropicus. Kalau yang pars tuberalis, dia itu didominasi oleh jenis sel yang Endocrinocytus gonadotropicus. Sesuai namanya, jadi jenis hormon yang dihasilkannya adalah gonadotropin. Pertanyaannya, gonadotropin itu apa aja? Ada 3 jenis, guys. Ada FSH. Ini ya, kita giniin dulu. FSH, ada LH, dan ada ICSH. Oke? Nah, cukup nama singkatnya ini kalian ketahuin aja dulu. Ntar nama panjangnya kalian tahu. Kalau pengen tahu, jadi akan saya jelaskan nih. Nama panjangnya itu adalah kalau FSH, follicle stimulating hormone. Sesuai namanya, dia akan menstimulasi pembentukan dari folikel-folikel yang ada pada wanita. Kalau LH, luteinizing hormone, berarti sesuai namanya deket-deket gitu dengan luteinizing hormone, corpus luteum. Dia lebih ke situ mempengaruhi si corpus luteum. Lalu ini ada ICSH, intercellular stimulating hormone. Ya, itu berarti di antara sel-sel gitu. Oke? Nah,
Untuk yang pars tuberalis kita balik ke pembahasan. Untuk yang tuberalis, dia itu didominasi oleh jenis sel yang gonadotropicus. Sehingga nanti hormon-hormon yang dihasilkannya tadi adalah FSH, LH, dan ICSH. Aman ya? Kita lanjut ke bagian terakhir pada adenohipofisis, yaitu pars intermedia. Dia tuh deket-deket dengan neurohipofisis. Nah, jenis selnya apa? Adalah jenis sel pada intermedia, pada adenohipofisis pars intermedia ini itu adalah melanotropicus. Ya, nanti fungsinya itu untuk menghasilkan suatu molekul yang disebut sebagai POMC. POMC. Kepanjangannya adalah pro-opiomelanocortin. Nanti POMC ini akan dipecah menjadi 3 bagian. Ada MSH. MSH ini melanocyte stimulating hormone untuk warna kulit kita. Lalu ada endorfin yang untuk kesenangan dan untuk rasa sakit. Ini pokoknya kalau ada endorfin ini kita nggak akan merasakan sakit yang gimana gitu pada tubuh kita. Endorfin. Lalu ada LPH. Ini adalah 3 jenis yang akan dihasilkan sama melanotropicus pada bagian pars intermedia. Jadi kita ulangin, pars distalis dia tuh didominasi oleh sel somatotropicus. Pars distalis didominasi oleh jenis sel yang somatotropicus menghasilkan hormon GH. Yang pars tuberalis menghasilkan didominasi oleh jenis sel gonadotropicus menghasilkan hormon gonadotropin, yaitu FSH, LH, dan ICSH. Lalu ada melanotropicus. Itu merupakan sel yang mendominasi di bagian intermedia. Akan menghasilkan salah satunya itu yang utama adalah MSH ini, melanocyte stimulating hormone. Aman ya untuk pars distalis. Kita lanjut ke hipofisis yang posterior, atau nama lainnya adalah neurohipofisis. Kalau pada pars posterior ini itu cukup sedikit guys yang bisa kita amatin di sini. Nggak seribet yang sebelah tadi. Yang sebelah tuh emang ribet banget. Pusing kalau dihafalin. Tapi emang harus itu tuntutan kita, harus kita hafalin. Nah, jadi pada pars posterior ini jenis selnya hanya 1 guys. Alhamdulillahnya itu jenis selnya hanya 1 yang ada di buku ya, yang dinamain, yaitu adalah pituisitus. Pituisitus tuh yang mana aja? Ini. Banyak lah intinya. Pokoknya bulat-bulat gini nih, itu pituisitus. Oke? Nah, jadi komponen-komponen yang penting yang kita pelajarin pada pars posterior ini, pertama kali ada pituisitus, ada HB. HB ini bukan hemoglobin ya, tapi Herring bodies. Herring bodies atau badan herring. Badan herring merupakan terminal akson. Terminal akson tuh kalian ingat bahwa kalau terminal itu berarti ujung akhir dari suatu akson. Isinya itu adalah neurotransmitter. Vesikel yang isinya itu neurotransmitter. Oke? Lalu selanjutnya itu adalah fibra. Fibra dari apa? Fibra dari akson-aksonnya. Jadi guys, pars posterior dari hipofisis itu merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Jadi di hipotalamus itu terdapat 2 nukleus penting yang akan berlanjut menjadi hipofisis pars posterior. Nukleusnya apa aja? Ada yang supraoptik.
supraoptik, ada juga yang paraventrikular. Kalau supraoptik, dia itu letaknya lebih dominan di atas chiasma opticus, makanya dikasih nama supraoptik, di atas optik. Sedangkan yang paraventrikular, dia itu tengah-tengah, dia itu letaknya di tengah-tengah dari ventricle tertius, makanya dikasih nama para, yang berarti di antara ventrikular, artinya. Oke? Jadi nukleus supraopticus dan nukleus paraventricularis itu dia nanti serabut aksonnya akan turun ke bawah, akan menjadi bagian dari hipofisis pas posterior. Begitu guys. Aman ya. Kita akan masuk ke preparasinya gimana. Jadi begini guys preparatnya. Ini adalah pars nervosa dari hipofisis posterior. Apa aja yang dapat kita amati? Ini pituisitusnya tadi. Pituisitus ketemu ya, ini pituisitus. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya kita mencari akson fibranya. Yang mana? Ini semuanya ini. Pokoknya yang jelas yang garis-garis gini, garis-garis seperti ini. Ini garis-garis. Ya, ini. Garis-garis seperti ini itu merupakan akson fibranya, guys. Oke, sudah aman ya. Selanjutnya adalah herring bodies-nya yang mana? Herring bodies itu yang ini, guys. Ini herring bodies. Emang sih agak sulit dibedakan, tapi ingat aja, herring bodies tuh cenderung lebih pink, lebih merah ketimbang warna lainnya. Ini lihat nih, pinknya beda sama yang ini kan. Nah, yang ini nih herring bodies. Yang ini pasti beda nih, lihat nih, ini warna ungu, yang ini warnanya agak pink-pink gitu, agak merah. Udah, pastilah gitu. Yang ini herring bodies-nya, terus mana lagi nih? Agak sulit sih emang dicarinya guys. Nah ini nih misalnya kayak gini. Bukan ya? Mana ya? Mana herring bodies? Nah ini nih herring bodies nih. Tuh. Dia intinya bentuknya kayak nukleus ini, bulat. Nah ini nih herring bodies juga nih, herring bodies. Bentuknya itu lebih merah. Oke, yang hipofisis telah selesai, kita lanjut ke part 2 nantinya ya. Yang part 2-nya kita akan membahas tentang glandula tiroidea. Oke.